Makeup rutin nih, gue sharing buat kalian khusus dan gue bikin spesial ya. Gue pakai toner dari Something, ini Supple Power. Dia bener-bener bantu kulit gue setelah gue pakai toner, selain mengecilkan pori-pori di wajah gue, dia bantu tetap menghidrasi. Ini tuh kayak seolah-olah kalian pakai moisturizer padahal cuma toner doang. Kalau misalkan kalian penasaran, coba deh ya. Dan kenapa tadi gue semprotin? Jadi untuk botol dari si Something ini gue tambahin semprotan ya teman-teman. Itu lebih bikin mudah dan kayak lebih menghemat penggunaan toner gue dibandingin gue tumpahin ke bagian telapak tangan, karena biasanya kan kayak meresap ke jari-jari dan nyebar gitu, jadinya cepet habis kalau menurut pendapat gue. Ini gue lagi pakai eye cream yang dari kemarin, mungkin ada yang penasaran, masih gue review, jadi gue belum bisa untuk ngasih tahu produknya apa. Yang pasti di ujungnya itu dia ada getaran gitu loh. Jadi ini ada dua metal kan, yang ujung sama yang bagian telunjuk gue itu, dia tuh bisa bikin bagian ujungnya itu bergetar kalau misalkan gue sentuh sambil gue pakein di mata gue gitu loh teman-teman. Dia klaimnya itu bantu untuk bisa di puff mata panda gitu. Terus udah gitu untuk teman-teman yang kalau misalkan bangun tidur matanya suka bengkak, nah itu bisa dibantu sama si eye cream yang satu ini. Tapi nanti bakalan gue sharing, sekarang masih gue review pastinya, karena gue ingin memastikan apakah manfaat yang dia tawarkan itu benar-benar nyata. Jadi setelah gue aplikasikan, nggak lupa gue tetap sebarin pakai jari tangan untuk dibantu lebih bisa meresap. Selain itu gue tap-tap ke bagian-bagian bawah mata supaya mengurangi residu dari penggunaan eye cream. Nah untuk berikutnya gue pakai produk jagoan gue ini dari L'Oreal Revitalift. Dia mengandung 1,5 hyaluronic acid dan sumpah nggak bohong dan gua nggak nyesel kalau gua nge-review produk ini sampai setahun. Jadi pertama gue beli produk dari L'Oreal ini tuh tahun 2021 awal ya teman-teman. Jadi belum pernah gue bikin reviewnya, tapi honestly selama 1 tahun terakhir ini gue baru menyadari betapa bagusnya dia, betapa dia bener-bener bisa mengunci kelembapan, betapa dia bisa bikin kulit gue yang sekarang ini lagi meletek itu nggak ada ngeleteknya pada saat gue pakai foundation ataupun complexion lainnya. Ditambah lagi dengan moisturizer dari Bumi, ini JL Fine Hydrolock Moisturizer. Wah ampun deh, gue nggak ngerti lagi. Sumpah deh, kalau nggak percaya kalian bisa buktiin, dan kalau misalkan ternyata di kulit kalian nggak bagus, kalian boleh marah-marah sama gue ya. Ini tuh cocok banget, pas banget kombinasi dari toner, terus udah gitu serum, terus udah gitu ini ya moisturizernya. Untuk kulit berminyak, untuk kulit kering, dia bikin halus, dia bikin lembab, dia bikin kenyal, nutupin pori-pori. Bukan lebih ke nutupin yang kayak clogging ya teman-teman, atau kayak bikin menyumbat. Itu dia tuh lebih ke bikin halus pori-pori, bikin si tekstur di wajah kita itu jadi kayak dibikin lembut gitu loh. Gua nggak ngerti sama sekali. Honestly untuk Bumi ini bener-bener nyaman. Revitalift juga enak banget di atas kulit gue yang berminyak ya, khususnya T-zone. Begitu juga di perimeter yang jenisnya itu kering. Nah, ini adalah satu produk yang menurut pendapat gue the most important product dari semua produk di dunia ini di dalam hidup gue, yaitu Enpure Cica Beat the Sun Sunblock, sunscreen atau tabir surya. Karena sebagaimana kalian merawat kulit wajah kalian, sebagaimana kalian membersihkan, segimana duit yang kalian keluarkan, tapi kalau kalian nggak pakai sunblock, sunscreen, itu sangat amat percuma. Jadi kalau gue sih akan memilih pakai sunscreen aja dan nggak pakai skincare lainnya gitu loh teman-teman. Oke, ngomongnya udah mulai nggak benar. Ini gue pakai SK Flawless Liquid Concealer karena di daily rutin makeup gue kayaknya gue nggak bakalan pakai foundation terlalu sering ya teman-teman, karena honestly hari-hari sih sebenarnya nggak pernah make upan gitu kan. Nah untuk si SK-nya ini gue pakai dua warna, satu yang custard dan satunya lagi yang vanilla. Untuk vanilla ini gue pakein, gue dot aja di bagian center wajah gue. Terus untuk yang warna custard, karena dia bener-bener sama banget undertone-nya, untuk gue samain dengan leher gitu, jadinya gue pakai di bagian perimeter. Nah fungsinya adalah kenapa gue pakai warnanya kok dua-dua ribet banget gitu ya, supaya ngasih gradasi di wajah gue gitu loh.
ngasih dimensi, nggak yang cuma satu warna aja terang-terang doang, atau misalkan sama aja dengan warna leher gue gitu, tapi jadinya akhirnya nggak berdimensi dan nggak kelihatan cerah. Untuk yang warna custardnya gue blend terlebih dahulu, gue ratain, pastiin bahwa tidak ada streaky marks ya, atau tidak ada kayak garis-garis yang memperlihatkan bahwa yang membaurkannya itu nggak bener gitu loh, hasil membaurkannya itu kurang baik. Nah ini kalau misalkan kalian campur penggunaan foundation atau seperti yang gue lakukan concealer, yang paling bagus itu ya kalau misalkan kalian mau nyoba, coba deh Be Glow and Be Bright dari Mars Willow. Parah, bagus banget sumpah, dicampur pakai N Pure si Kabit Desan ini, wow jadinya flawless banget ya teman-teman. Cuman saat ini memang gue lagi pengen extra coverage, jadi gue tambahin aja pakai si SK Flawless Liquid Concealer karena dia honestly untuk dipakai sendiri itu coveragenya sangat amat juara. Tapi ada tapinya, karena dia sangat amat thick ya teman-teman. Honestly di atas kulit wajah yang kering, khususnya kulit wajah gue nggak mampu gitu. Jadi makanya itu gue campurin langsung penggunaannya menggunakan sunscreen seperti ini hasilnya. Jadi dia bisa bantu kulit wajah gue tetap glowing, tetap lembab. Gue pakai Morphe M441 brushnya dan Maybelline Fit Me Loose Setting Powder. Untuk powdernya itu gue pakein banyak di brush, tapi selalu gue tap sampai habis ya. Diingat ya teman-teman. Kalau gue pribadi pakai powder itu sangat amat benar sedikit, dan bagian bawah mata gue hanya pakai di bagian inner corner atau di tear dot area dan menghindari bagian bawah mata. Jadi gue cuma pakai di inner corner dan outer corner. Untuk bagian bawah matanya ya udah gue diemin aja, dan itu nggak masalah teman-teman, karena pada saat nanti kita pakai powder semuanya sudah selesai, gue blend itu dia bakalan ngasih sedikit powder, dan istilahnya kalau bagian bawah mata powdernya sedikit dia less creasing, karena bagian bawah mata itu udah sering banget gue bahas bakalan creasing kalau kita terlalu banyak menggunakan produk, bakalan creasing kalau kita apalagi ya untuk yang kering terlalu banyak menggunakan powder. Makanya untuk bagian bawah mata gue malah gue nggak kasih powder, dan lebih ke kasih powder bagian-bagian yang biasanya creasing lainnya selain bagian bawah mata, seperti tadi kalian lihat bagian hidung, dagu gitu kan, di antara kening gua, terus alis, karena untuk alis lebih baik di powderin, takutnya nanti dia bakalan licin pada saat penggunaan eyebrow pencil. Nah berikutnya gue pakai dua powder. Ini powder foundation MAC Studio Fix sama SK powder foundation warnanya custard. Nah ini seperti tadi yang gue bilang, karena warna custard itu sama dengan bagian leher dan kurang lebih bagian lengan ya, karena untuk bagian dada gue itu warnanya sama banget sama dengan yang warna vanilla. Makanya gue mau ngasih apa ya, lebih ke dimensi gitu, nggak jadi satu warna. Jadi gue pakai si SK concealernya dua warna, itulah sebabnya ya teman-teman. Dan untuk penggunaan powder menggunakan fluffy lagi, fluffy brush gitu atau powder brush. Dan pastikan kalian ambil powdernya itu sedikit ke satu. Yang kedua, pastikan brushnya itu yang bener-bener kalau kalian menekan si brush itu dia goyang semua gitu. Jangan yang dance, jangan yang keras, supaya pada saat kalian membaurkan hasilnya bisa se-flawless ini. Jadi walaupun pakai powder, lihat bagian bawah mata gue, dia tetap memantulkan cahaya gitu loh teman-teman. Nah untuk tampilan makeup rutin saat ini, karena lebih ke hari-hari ya teman-teman, ini gue cepetin aja biar nggak terlalu lama videonya gitu kan. Nah untuk brow ya gue pakai dari Something ini, karena dia itu warnanya walaupun namanya dark brown, dia bisa ngasih warna yang nggak terlalu ekstrim gitu loh. Dan honestly ini gue pegangnya dan gue tekannya itu bener-bener sangat amat ngambang, sengambang-ngambangnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri dong, warnanya tuh keluarnya pakai banget. Udah gitu, dia kan triangle kan. Nah, walaupun udah dipakai gitu, walaupun dia agak tumpul bagian yang tajamnya itu, tapi tetap bisa bikin hairy brow untuk bagian alis depan gua seperti kalian lihat sendiri ya. Jadi gua nggak terlalu filled in brow gua, karena gue pengen tampilannya lebih ke apa ya, hari-hari gitu loh teman-teman. Nah ini gue pakai SK yang tinted
Freeze Brow Mascara ya, warnanya taupe. Dia bantu untuk bener-bener bikin bulu alis gua stay in place. Ini gue pakai The Goddess palette dari SK juga karena jadinya banyak banget SK ya. Ini warnanya warna peach ya. Ini semua produknya SK deh kayaknya. Gue nggak nyadar juga sih. Nah, untuk tampilan yang lebih ke daily ya teman-teman, istilahnya walaupun bukan yang daily yang gue mau diam di rumah terus gitu, tapi at least mungkin pada saat gue akan keluar rumah seperti inilah gitu loh. Gue memilih untuk bermake up, gue bakalan ambil warna peach, gue pakein di bagian eyelid gue sama di bagian bawah gitu. Dan kemudian gue ambil ini Precious Heart Contour 01 ya. Itu brushnya dari Sigma. Ya kalian bisa pakai brush apa aja lah. Gue pakein di bagian outer corner mata bagian atas sama outer corner mata bagian bawah. Itu untuk bantu ngasih definisi, susah lagi ngomongnya. Ngasih definisi di mata gue tapi tidak over depth gitu ya, terlalu yang kelihatan banget. Dan gue ambil lagi Sigma, ini pencil brush, kalian boleh pakai pencil brush mana aja. Gue pakein di bener-bener last line gue, bagian atas dan bagian bawah mata. Nah terus ambil yang kayak, ini flat brush ya teman-teman namanya. Kalian boleh pakai flat brush mana aja. Gue bikin Aegeosal, bener nggak sih namanya? Jadi buat nge-highlight bagian center wajah gue ambil powder dari Lux Crime. Ini warnanya yang buttercream, bagus banget. Kalian bisa lihat deh. Itu dia bener-bener bisa nge-highlight, ngehalusin ya. Dan apa ya istilahnya, kayak lebih nge-blurring dan juga ngasih efek cahaya di atas kulit gua kalau gua pakai si Lux Crime yang warna buttercream ini. Dan khusus gue memang pakai dia untuk highlighting bagian center wajah gue, seperti kalian lihat ya. Ini beda banget kalau pada saat gue biasanya make up gitu kan. Seperti kalian tahu gue nggak pernah pakai concealer kan bagian under eye-nya. Itu dia bantu untuk seolah-olah kayak kita udah pakai concealer gitu loh, tapi bentuknya itu powder. Dan ingat jangan terlalu banyak, apalagi buat teman-teman yang punya kulitnya kering. That's why gue di video ini pakainya brushnya itu yang bener-bener flat ya, flat. Dia lebih ke shading brush sih teman-teman. Nah si shading brush ini dia bantu untuk mengaplikasikan tapi tidak terlalu banyak powdernya. Tadi tetap pakai konturnya ya teman-teman, terus pakai ini pensil brush lagi dari Sigma tapi yang lain ya, dipakainya bukan di bagian mata. Terus gue pakai shading brush juga. Jadi setelah gue pakein pencil brush, pakai shading brush, ini pakai blending brush terakhir. Jadi istilahnya pada saat setelah gue ngegarisin, gue ngeblend gitu kan, terus di blend lebih jauh lagi pakai si blending brush. Untuk bagian matanya gue lebih ke tight lining ya, nggak terlalu yang gede banget. Gue bikin eyelinernya ini dari Lux Crime, namanya yang Midnight, warna hitam dan kecil aja, dan nggak bikin wing liner karena pengen bikin tampilan wajah yang ya sedikit natural lah, walaupun hasilnya nggak terlalu natural sih kalau menurut pendapat gue ya. Ini lashesnya baru teman-teman, nanti gue mungkin bakalan coba sharing, gue tulis di description box aja. Untuk lem bulu mata sama tetap dari apa itu namanya, premium ya, yang premium expert. Oke. Untuk kontur wajah gue lebih fokusin di bagian perimeter karena gue pengen bikin wajah gue lebih tirus. Jadi gue menonjolkan bagian center wajah gue seperti tadi kalian lihat kan, gue pakai si Lux Crime tuh, dan gue kontur tetap sama pakai yang dari Madame G. Nih hasil setelah gue pakai bulu mata palsunya ya teman-teman. Dan setelah pakai bulu mata palsu tetap gue rapihin pakai Lux Crime warna hitam eyelinernya. Jadi gue pengen di video ini gue ngasih lihat ke kalian untuk lebih sculpt fitur wajah gue gitu, walaupun wajah gue kan memang kotak gitu, tapi gue pengen kasih lihat ke kalian caranya supaya bisa bikin wajahnya itu lebih tirus gitu. Untuk pixinya ini Pixi Make It Glow maskara, dan gue pakein hanya bener-bener di bulu mata aja, enggak dibawa ke bagian lashesnya, jadi supaya tampilannya tuh lebih natural gitu lah teman-teman. Enaknya si Pixi ini tuh dia untuk bagian bawah mata itu bisa bantu banget, apa ya istilahnya, kayak
lengthening gitu loh sama volumizing ya. Terus ini NYX Jumbo Pencil sama MAC Retractable liner warna hitam. Gue tightline di bagian atas dan di bagian bawah itu tapi setengah untuk si NYX Jumbo Eye Pencilnya di bagian inner corner mata aja setengah gitu. Jadi pengen ngasih mata yang wide awake gitu loh teman-teman. Ini highlighter dari Cemadu nomor 01 sama Bare and Bliss Blush nomor 02. My god, Cemadu. Look at this, teman-teman. Kurang apa gitu ya, harga yang semurah itu gue sih beneran sumpah. Ini Cemadu itu mirip banget sama si Ofra highlighter yang kerjasama atau kolaborasi sama Nikki Tutorials. Gila bagus banget sumpah. Kalian bisa lihat deh sebagus apa. Dia tuh ngasih efek yang bener-bener basah gitu. Gue nggak paham lagi harganya murah gitu ya. Terus untuk si highlighternya itu gue pakein juga di tempat-tempat yang istilahnya pengen gue tonjolkan ya. Untuk blushnya gue cuma pakai sedikit. Ini yang gue jelasin ya sebelumnya atau nanti mungkin belum kalian tonton, gue belum tahu yang mana dulu yang bakalan gue up. Yang pasti dia bener-bener dipakai sedikit itu cukup ya. Kalian bisa lihat ini gue nggak nambahin lagi produk. Dan untuk lipstick pakai Ofra yang Sao Paulo sama Fenty Beauty uh, Gloss Bomb ya teman-teman. Ini warnanya bener-bener warna nude-nya gue lebih ke peachy nude brown tapi yang benar-benar muda gitu teman-teman. Jadi kayak lebih ke natural aja gitu kayak warna kulit gue tapi lebih ada peachnya sedikit. Dan untuk gloss bombnya benar-benar ngasih tampilan yang sangat amat seksi. Jadi ini dia hasil akhirnya teman-teman. Even gue kasih powder gitu ya, kalian masih bisa lihat bahwa center wajah gue itu masih ada bling-blingnya gitu loh. Bagian under eye gue juga nggak terlalu yang kering gitu ya. Terus udah gitu karena gue pakai Maybelline Fit Me, bagian center wajah gue itu sangat amat nggak nembus minyak, awet. Bagian outer corner lagi perimeter wajah gue tuh bener-bener sangat amat terhidrasi. Even banyak yang kelupas-kelupas tapi kalian bisa lihat gitu flawless, nggak ada yang namanya make up itu cling ke dry patches atau bikin pori-pori gue nambah gede. Oke, jadi segitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan kamu suka. Kita ketemu lagi di video gue yang lain ya. Makasih, bye-bye.